Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya menjelaskan kenapa saya ada di sini untuk hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu pernah terkena musibah atau kejadian yang menimpa Bapak Ibu secara tiba-tiba dan membuat Bapak dan Ibu rugi secara finansial? Memangnya apa sih solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Nah, sebenarnya ada nih solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan asuransi. Maka hadirnya saya di sini adalah untuk memberikan literasi asuransi dengan judul Lindungi Penghasilan Karyawan dari Kerugian Mendadak dengan Asuransi, yang menekankan pentingnya asuransi untuk memitigasi risiko finansial yang terjadi karena bencana atau hal yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Endita Suryamika. Saya berasal dari SMA Korpatarin dan saat ini duduk di bangku kelas 12 Kesehatan dan Teknik atau yang lebih sering disebut dengan jurusan IPA. Nah, mengapa pada hari ini saya ingin memberikan literasi keuangan? Karena faktanya literasi asuransi di Indonesia menurut survei itu menunjukkan pemahaman literasi asuransi di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 31,7% pada tahun 2023 dan naik menjadi 45% di tahun 2025. Meskipun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun angka ini masih di bawah standar global, yaitu 60-70%. Oleh karena itu, dan faktanya juga masih banyak yang belum tertarik untuk menggunakan asuransi, padahal mereka tahu manfaat dari asuransi ini. Oleh karena itu, literasi asuransi ini lebih baik terus diberikan kepada khalayak umum, terutama untuk para karyawan. Nah, memangnya apa sih literasi asuransi itu? Apa sih asuransi itu? Asuransi adalah perjanjian antara tertanggung dan penanggung, di mana nasabah membayarkan premi untuk mendapatkan perlindungan finansial terhadap risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau hal-hal yang menyangkut dengan nyawa seperti sakit, kecelakaan, bahkan kematian. Dengan imbalan, nantinya perusahaan asuransi akan membayarkan kerugian tersebut sesuai perjanjian di dalam polis. Nah, tujuannya apa sih? Tentu saja tujuannya itu sangat bermanfaat, yaitu memberikan rasa aman dalam mengelola risiko keuangan dan juga menjaga kestabilan finansial nasabah saat menghadapi musibah. Nah, tentu saja untuk memahami asuransi ini, kita harus tahu kalau asuransi itu memiliki 6 prinsip-prinsip yang sangat penting. Untuk mengetahuinya lebih dalam lagi, mari kita simak video berikut bersama-sama. Enam prinsip asuransi. Utmost good faith atau itikat baik, di mana kedua pihak wajib menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap, terutama perihal fakta material yang memengaruhi risiko pada objek yang diasuransikan. Indemnity atau ganti rugi sesuai nilai kerugian. Misalnya, Anda memiliki mobil senilai 500 juta yang diasuransikan, lalu mengalami kerusakan senilai 50 juta, maka ganti rugi maksimal 50 juta. Insurable interest. Tertanggung harus memiliki kepentingan hukum atas objek yang diasuransikan, bisa untuk diri sendiri, keluarga, ataupun barang milik pribadi. Proximate cause adalah penyebab utama terjadinya kerugian yang disebabkan langsung oleh risiko yang ditanggung dalam polis. Subrogation, di mana perusahaan asuransi berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian atas nama tertanggung.
Contribution, misalnya mobil diasuransikan di 2 perusahaan, lalu terjadi kerugian sebesar 300 juta. Maka, kedua perusahaan membagi pembayaran klaim sesuai porsi tanggungan. Baik, itu dia adalah penjelasan singkat tentang keenam prinsip asuransi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada utmost good faith atau itikat baik, di mana nasabah maupun perusahaan asuransi harus memberikan informasi secara lengkap, jujur, dan jelas. Karena misalnya Bapak dan Ibu ingin membeli asuransi kesehatan, maka Bapak dan Ibu harus terang-terangan tentang kondisi kesehatan Bapak dan Ibu. Misalnya mungkin pernah memiliki riwayat penyakit ataupun memiliki riwayat penyakit keturunan. Itu sangat penting dalam menentukan polisnya Bapak Ibu. Lalu ada indemnity atau ganti rugi sesuai nilai kerugian. Seperti contoh yang disebutkan dalam video, misalnya Bapak Ibu punya mobil senilai 500 juta, lalu rusak, dan rusaknya itu senilai 50 juta, maka yang dibayarkan oleh asuransi hanyalah 50 juta, bukan 500 juta. Lalu selanjutnya adalah insurable interest, di mana Bapak dan Ibu hanya bisa mengasuransikan diri sendiri atau keluarga yang memiliki hubungan darah, atau juga bisa mengasuransikan barang milik pribadi. Selanjutnya adalah proximate cause. Proximate cause ini adalah kerugian atau penyebab utama terjadinya kerugian. Misalnya Bapak dan Ibu menyeberang lalu ditabrak oleh mobil, maka proximate cause-nya adalah ditabrak. Tapi beda lagi kalau misalnya Bapak Ibu menyeberang lalu di tengah itu Bapak dan Ibu terkena serangan jantung, lalu terjatuh, lalu ditabrak. Nah, itu proximate cause-nya adalah serangan jantung, bukan ditabrak. Jadi klaimnya juga beda. Nah, selanjutnya itu subrogation, di mana kalau misalnya nih Bapak dan Ibu ditabrak mobilnya oleh mobil lain, lalu Bapak dan Ibu bisa mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransinya ini berhak menuntut orang yang menabrak mobil Bapak dan Ibu, menuntut kerugian dari dia. Itu adalah subrogation ya. Selanjutnya itu yang terakhir adalah contribution. Misalnya Bapak dan Ibu memiliki mobil yang diasuransikan di 2 perusahaan yang berbeda. Lalu mobil itu rusak dengan total kerugian 300 juta. Maka kedua perusahaan ini akan membagi pembayaran kerugian sesuai dengan porsi tanggungan. Misalnya yang satu 180 juta, yang satu lagi 120 juta. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa dapat masing-masing 300 juta, tapi Bapak dapat 300 juta dari gabungan kedua perusahaan asuransi itu. Jadi itulah sekiranya prinsip-prinsip asuransi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui nih. Nah, selanjutnya asuransi itu kan banyak sekali jenis-jenisnya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ada asuransi jiwa, asuransi barang, dan sebagainya. Nah, tapi asuransi itu secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu asuransi berdasarkan jenis objek pertanggungan. Ada asuransi jiwa yang menanggung kerugian finansial dari risiko kematian, dan ada asuransi umum yang menanggung kerugian atas kehilangan atau kerusakan harta benda. Lalu ada asuransi berdasarkan pengelolaan dana yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu asuransi konvensional yang lebih mengedepankan prinsip jual beli risiko, dan juga asuransi syariah yang lebih mengedepankan prinsip berbagi risiko dengan hukum-hukum syariah. Selanjutnya ada klasifikasi asuransi berdasarkan tujuan operasional yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu asuransi komersial, yaitu memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan perlindungan masing-masing. Lalu satu lagi adalah asuransi sosial, yaitu menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh anggota masyarakat. Jadi itu adalah tiga klasifikasi asuransi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Nah, jenis-jenis yang
jenis-jenis asuransi ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada asuransi properti, kendaraan, kesehatan, asuransi jiwa, bahkan asuransi kargo dan asuransi kapal, dan juga asuransi kredit. Dan juga lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Nah, tapi contoh-contohnya itu sering sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang satu ini, yang mungkin Bapak dan Ibu pun menggunakannya, yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, BPJS ini pasti sudah umum dan sudah awam diketahui ya. Karena BPJS ini termasuk salah satu contoh asuransi kesehatan oleh pemerintah. Dan juga ada juga misalnya seperti KPR atau kredit pemilikan rumah. Ini juga bisa menggunakan asuransi ya Bapak Ibu. Atau ada lagi nih dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Bapak dan Ibu pernah menggunakan Kredivo atau ShopeePay, atau membeli barang-barang online yang lainnya. Itu juga bisa menggunakan asuransi. Jadi sebenarnya asuransi ini sangat dekat dengan kita karena kita sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang asuransi ini seharusnya sudah umum banget ya untuk diketahui karena semua barang bisa dipakai asuransi. Nah, kenapa saya bilang asuransi ini penting terutama untuk karyawan? Karena asuransi ini sebagai perlindungan finansial. Ini adalah pilihan yang tepat untuk memitigasi risiko finansial karena bencana, kecelakaan, kematian, kerusakan, kehilangan, dan yang lain-lainnya. Jadi, dengan asuransi, saat Bapak dan Ibu menghadapi musibah, itu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak dan Ibu tinggal mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dan nantinya akan dibayarkan kerugian sesuai total kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Jadi, asuransi ini sangat bermanfaat dan sangat penting sekali. Nah, gambar-gambar yang Bapak dan Ibu lihat saat ini adalah gambar-gambar musibah dan bencana yang terjadi belakangan ini, terjadi di tahun 2025. Seperti yang sedang ramai ini adalah seperti banjir di daerah Aceh dan Sumatera, banjir bandang yang besar sekali. Tentu Bapak dan Ibu tahu kan kejadian itu yang sampai saat ini pun belum pulih. Lalu ada banjir di Bali, lalu ada tanah longsor, terus kebakaran rumah dan gedung yang sebabnya berbagai macam, lalu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil, motor, truk, dan sebagainya, yang mungkin setiap tahunnya itu angkanya terus naik. Lalu kalau misalnya Bapak dan Ibu tiba-tiba sakit atau harus menghadapi kematian, yang kejadian-kejadian ini tentunya membuat Bapak dan Ibu merugi secara finansial. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, musibah-musibah ini tentunya kita tidak bisa prediksi kapan terjadinya kan Bapak Ibu. Jadi, tapi kerusakan-kerusakan yang Bapak dan Ibu alami karena kejadian-kejadian seperti ini itu bisa di-cover oleh asuransi. Jadi, asuransi ini berperan penting banget di saat-saat seperti ini. Ya, amit-amit kalau misalnya kejadian ini seperti ini datang kepada kita ya Bapak Ibu, tapi untuk memitigasinya lebih baik kita menggunakan asuransi. Jadi saat terjadi hal seperti ini kita sudah siap dengan asuransi. Karena kita tidak tahu kapan kita atau bahkan keluarga terdekat kita terkena musibah seperti ini, misalnya kayak keluarga Bapak dan Ibu yang lansia lalu tiba-tiba sakit, itu kita nggak pernah tahu kapan akan terjadinya. Jadi asuransi ini penting untuk memitigasi hal-hal tersebut. Nah, sebelum Bapak dan Ibu menggunakan asuransi ini, Bapak dan Ibu itu harus mengerti istilah-istilah dalam asuransi. Tentunya istilah-istilah ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu ketahui ya. Ya, yang pertama Bapak dan Ibu bisa lihat ada polis. Polis ini adalah dokumen resmi yang berisi aturan, hak, dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Ini adalah perjanjian yang sebelumnya saya sebutkan, perjanjian yang memang ada di antara nasabah dan perusahaan asuransi. Lalu selanjutnya ada premi.
Premi ini adalah uang yang dibayarkan secara rutin oleh nasabah kepada perusahaan asuransi. Dan besarnya premi itu ditentukan oleh beberapa faktor juga ya Bapak Ibu, dan itu harus dibayarkan secara rutin supaya asuransinya tetap aktif. Selanjutnya ada klaim. Klaim ini adalah permintaan dari nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi saat risiko terjadi. Jadi saat terjadi musibah atau kejadian yang menyebabkan kerugian oleh Bapak dan Ibu bisa langsung mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi supaya nanti ganti ruginya itu bisa dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Asalkan Bapak dan Ibu rutin membayar premi. Selanjutnya ada istilah tertanggung. Tertanggung ini adalah orang yang mendapatkan perlindungan asuransi, yaitu nasabah, kita sendiri atau keluarga yang kita asuransikan. Selanjutnya juga ada penanggung. Penanggung ini konteksnya adalah perusahaan asuransi yang kita pilih. Lalu ada istilah manfaat. Manfaat itu adalah proteksi yang didapatkan oleh kita, yang didapatkan oleh tertanggung, didapatkan oleh nasabah. Jadi sekiranya itulah istilah-istilah dalam asuransi yang perlu Bapak Ibu ketahui supaya nanti bisa lebih bijak lagi dalam membeli asuransi. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya ingin memberikan tips menghindari klaim ditolak. Jadi ini juga cukup penting ya Bu saat memiliki asuransi. Nah, yang paling pertama ini adalah pertama dan utama adalah memahami polis. Jadi saat polisnya itu ada, Bapak dan Ibu harus memahami betul-betul, membaca dengan teliti isi polisnya. Karena mungkin saja itu ada isi syarat, ketentuan-ketentuan yang memang harus dilakukan atau masa pembayar klaim dan sebagainya. Itu semua ada di dalam polis. Jadi itu tuh wajib banget untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah melaporkan kejadian secepat mungkin. Jadi saat risiko terjadi, jangan ditunda-tunda. Langsunglah laporkan kepada perusahaan asuransi agar klaimnya juga dapat diterima, karena kalau ditunda dan kejadiannya itu sudah lama, bisa dianggap laporan itu tidak valid dan akhirnya klaimnya ditolak. Selanjutnya adalah ikuti prosedur klaim. Nah, setiap perusahaan asuransi itu berbeda-beda prosedur klaimnya. Jadi Bapak dan Ibu harus benar-benar mengikuti dengan baik sesuai urutan apa saja sih yang diperlukan untuk mengajukan klaim sesuai prosedurnya. Dan kalaupun Bapak dan Ibu masih kurang mengerti, Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya kepada perusahaan asuransi supaya lebih lengkap dan lebih jelas lagi. Lalu yang terakhir adalah yang terakhir tapi paling penting, yaitu membayar premi tepat waktu. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah memahami isi polis dan sebagainya, tapi Bapak dan Ibu tidak membayar premi, nanti asuransinya itu bisa nonaktif. Jadi saat Bapak dan Ibu mengajukan klaim, langsung ditolak karena sudah nonaktif. Jadi penting sekali Bapak dan Ibu untuk membayar preminya tepat waktu, rutin, jangan sampai ada yang nunggak. Jadi sekiranya itu adalah beberapa tips untuk menghindari klaim ditolak. Semoga tips ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu saat memiliki asuransi. Nah, jadi secara garis besar asuransi ini sangat penting terutama bagi Bapak dan Ibu yang karyawan ya, untuk menjaga penghasilannya supaya nanti kalau misalnya terjadi musibah atau bencana yang menyebabkan Bapak dan Ibu rugi, penghasilannya itu tidak terlalu berpengaruh. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah punya asuransi, Bapak dan Ibu hanya perlu membayar premi tepat waktu. Lalu saat ada terjadi musibah, risiko, kerugian, kehilangan, kerusakan dan sebagainya itu, Bapak dan Ibu tinggal mengajukan klaim tanpa perlu mengacak-acak penghasilan yang selama ini Bapak dan Ibu tabung untuk keperluan lain. Jadi kesimpulannya itu adalah asuransi adalah pilihan tepat dan sangat direkomendasikan sebagai perlindungan finansial saat terjadi musibah bagi karyawan. Jadi sampai saat ini, apakah sudah cukup tertarik untuk menggunakan asuransi?
Diharapkan Bapak dan Ibu juga sudah paham betul-betul tentang asuransi ini. Nah, sekian. Sekiranya itu saja yang bisa saya berikan terkait literasi asuransi untuk karyawan, betapa pentingnya, manfaatnya, pengertiannya, istilahnya, bahkan sampai ke prinsip-prinsip dan klasifikasinya. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekiranya itu saja, sekian dari saya dan terima kasih.